Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Semoga kalian baik-baik saja dan selalu sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, tentunya ilmunya bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Oke. Perkenalkan, nama saya Bu Heli Asmarani, biasa dipanggil Bu Heli. Saya salah satu guru di SMK YBM 8 Sidoarjo. Saya sebagai guru matematika, khususnya kelas 10. Untuk pertemuan pertama kita kali ini, kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat atau eksponen, bilangan bentuk akar, dan bilangan logaritma. Sebagai pembuka, kita belajar bilangan berpangkat. Tentu kalian sudah pernah belajar mengenai bilangan berpangkat waktu duduk di bangku SMP, bahkan di SD. Sebelum menuju konsep bilangan berpangkat, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Jika ada bilangan berpangkat 3 pangkat 2, maka artinya 3 dikali 3 sebanyak 2. Contoh yang lain, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 atau 4 faktor. Sehingga bentuk bilangan berpangkat dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat N, yang artinya A kali A kali A sebanyak N faktor. Untuk itu saya tuliskan konsepnya untuk bilangan berpangkat, yaitu pangkat buat positif ya anak-anak ya. A pangkat N, di mana A itu sebagai bilangan real yang kedudukannya sebagai basis atau bilangan pokok. Sedangkan N adalah bilangan bulat positif yang kedudukannya sebagai bilangan pangkat. Contoh, 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Contoh yang kedua, 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 dihasilkan sama dengan 243. Contoh yang ketiga, negatif 2 pangkat 4. Maka artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 16. Kenapa hasilnya tidak negatif anak-anak? Ayo cari tahu. Oke. Untuk contoh yang keempat, yaitu negatif 5 pangkat 3 sama dengan min 5 kali min 5 kali min 5, hasilnya min 125. Nah, kenapa yang di sini hasilnya negatif? Cari tahu lagi anak-anak ya. Oke. Untuk selanjutnya kita mempelajari mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama, jika ada perkalian bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka hasilnya tinggal menjumlahkan pangkatnya saja, karena basisnya sudah sama, menjadi A pangkat M ditambah N. Mudah bukan? Contoh, 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2. Hasilnya 5 pangkat 5 jika dihitung menghasilkan 3125. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5, hasilnya 32. Untuk sifat yang kedua, yaitu pembagian bilangan berpangkat. Misal ada bilangan A pangkat M
dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Tinggal mengurangi pangkatnya. Mudah bukan? Oke. Contoh. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 3. Hasilnya 27. Contoh yang kedua yaitu 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Tetap sama anak-anak, 2 pangkat 2 dikurangi 4 sehingga menghasilkan 2 pangkat min 2. Nah, nanti kita akan mempelajari bilangan berpangkat negatif. Oke, sementara ini dulu ya. Untuk selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, perpangkatan bilangan berpangkat. Bentuknya yaitu A pangkat M di dalam tanda kurung dipangkatkan N, maka hasilnya pangkatnya dikalikan anak-anak ya. A pangkat M dikali N. Contoh, ada bilangan 3 pangkat 2 di dalam tanda kurung dipangkatkan 3, maka hasilnya pangkatnya dikalikan ya. 3 pangkat 2 kali 3 menghasilkan 3 pangkat 6. Jika dihitung menghasilkan 729. Contoh berikutnya yaitu 16 dipangkatkan 2. Nah, ini angka 16 bisa kita ubah basisnya atau bilangan pokoknya menjadi 2 pangkat 4. Kemudian dipangkatkan lagi 2 sehingga menghasilkan 2 pangkat 8. 8 dari 4 kali 2 menghasilkan sama dengan 256. Untuk sifat yang keempat yaitu perkalian di dalam tanda kurung kemudian dipangkatkan. Maka masing-masing bilangan yang di dalam tanda kurung ini masing-masing dipangkatkan N. Contoh misalnya A kali B dalam tanda kurung dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat N kali B pangkat N. Pangkatnya sama ya anak-anak ya. Contoh 3 kali 5 di dalam tanda kurung dipangkatkan 2, maka jika diuraikan menjadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian 5 pangkat 2, 25. Jika dikalikan akan menghasilkan 225. Contoh yang berikutnya 2 pangkat 2 kali 3 di dalam tanda kurung pangkat 2, maka hasilnya 2 pangkat 2 dikalikan 2 ya, kali 3 pangkat 1 kali 2. Angka 1 dari mana? Ya, 3 ini kan tidak punya pangkat anak-anak ya. Bilangan yang tidak dituliskan pangkatnya artinya berpangkat 1. Oke. Kemudian 2 pangkat ini dikalikan 2 kali 2 4 sehingga 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 adalah 16. 3 pangkat 2 adalah 9. Dikalikan hasilnya menjadi 144. Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke sifat yang kelima. Bilangan pecahan yang dipangkatkan. A per B dipangkatkan M. Oke, selanjutnya adalah sifat yang kelima. Bilangan pecahan yang dipangkatkan. Contoh, A per B dalam tanda kurung dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sama seperti hampir sama dengan sifat yang keempat. Coba yang ini pembagian, yang sifat keempat tadi adalah perkalian. Contoh 3 per 2 dalam tanda kurung dipangkatkan 2, maka diuraikan masing-masing menjadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 dan 2 pangkat 2 adalah 4. Maka hasilnya 2/1/4 atau kalau dijadikan desimal menjadi 2,25.
Oke, untuk sifat yang keenam adalah bilangan berpangkat 0. Di sini saya jelaskan bahwa semua bilangan yang berpangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. Kita simak berikutnya. Diperoleh dari sifat pembagian bilang berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, yang pangkatnya dikurangi menjadi A pangkat M dikurangi N. Untuk menjadi pangkat 0, maka M dan N ini bilangan bulat positif, yang mana M dan N nilainya harus sama. Sebagai bukti, ada pembagian bilang berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kita jabarkan perkaliannya, 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Yang pembilangnya juga demikian, 2 kali 2 sebanyak 5, maka akan menghasilkan 32 dibagi 32 sama dengan 1. Kita uraikan berdasarkan sifat bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5, maka pangkatnya dikurangi menjadi 2 pangkat 5 dikurang 5, sehingga menjadi 2 pangkat 0. Kenapa sama dengan 1? Karena kita buktikan dengan di sini. Nah, sifat di sini nilainya 1, di sini juga sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya semua bilangan jika pangkatnya 0 maka nilainya sama dengan 1. Oke. Untuk sifat yang ketujuh adalah bilangan pangkat bulat negatif. Perhatikan pola pemangkatan berikut. 2 pangkat 2 sama dengan 4, ya. Kemudian 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian 2 pangkat min 1 hasilnya setengah atau 1/2. Dan 2 pangkat min 2 sama dengan 1/4. Ayo, ada yang tahu? Oke, kita perhatikan sifat berikut, ya. Jika ada bilangan A pangkat negatif M, untuk mengubah menjadi eksponen positif atau pangkat positif, maka bentuknya akan berubah menjadi pecahan, yaitu menjadi 1/A pangkat M. Atau sifat yang lain hampir sama. Awalnya dia bentuk pecahan, yaitu 1/A pangkat min N. Untuk menjadi pangkat positif maka kedudukannya berubah menjadi A pangkat N, bukan pecahan lagi ya anak-anak ya. Contoh, perhatikan bilangan eksponen berikut. Bilangan eksponen berikut ubahlah ke bentuk pangkat positif. Nah, contoh 3 pangkat negatif 2. Supaya menjadi pangkat positif, semula bukan pecahan, maka dia akan menjadi pecahan, yaitu 1/3 pangkat 2 atau sama dengan 1/9. Contoh berikutnya, awalnya berbentuk pecahan, yaitu 1/5 pangkat min 3. Untuk diubah menjadi pangkat positif, maka menjadi 5 pangkat 3, yang hasilnya 125. Oke, untuk sifat yang ke-8, sifat yang terakhir ya anak-anak ya, pangkat pecahan. Misal A itu bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, M dan N adalah bilangan bulat positif. Maka sifat yang kita peroleh yaitu A pangkat M per N sama dengan, dalam tanda kurung ya, A pangkat 1/N dalam tanda kurung pangkatkan M. M-nya dipisah pembilangnya. Oke, contoh 8 pangkat 2/3 sama dengan 8 pangkat 1/3 dalam tanda kurung dipangkatkan 2. 2-nya dipisah pembilangnya, taruh di luar tanda kurung ya. Sifat yang kedua untuk pangkat pecahan yaitu A pangkat M per N sama dengan akar N dari A pangkat M. Pangkat pembilang di sini posisinya di dalam tanda akar, dan penyebut ini posisinya berada di luar tanda akar. Contoh 2 pangkat 4/2, maka bisa diubah menjadi bentuk akar menjadi akar 2 dari 2 pangkat 4. Jadi pangkat 4-nya ini yang semula pembilang
dia terletak di dalam tanda akar, kemudian yang penyebutnya ini terletak di luar tanda akar. Namun biasanya akar 2 itu di sini tidak dituliskan anak-anak. Di sini kami tulis untuk menunjukkan bahwa pangkat yang sebagai penyebut ini posisinya di luar. Baik anak-anak, sekian dulu mengenai belajar bilangan berpangkat. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Tetap semangat belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.